pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun berada. Anak-anak kami, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gambar teknik. Selamat datang pada pembelajaran gambar teknik. Pastikan Anda sudah siap untuk belajar sehingga tidak terjadi gagal paham. Terima kasih. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di sini adalah mengidentifikasi jenis-jenis peralatan gambar dan menggunakan macam-macam peralatan gambar teknik. Adapun tujuannya, yang pertama, memahami pengertian gambar teknik. Yang kedua, mengidentifikasi peralatan gambar teknik. Pengertian gambar teknik. Gambar teknik adalah suatu gambar yang dijadikan sebagai media komunikasi seseorang ahli teknik dalam membuat dan merancang desain atau produk. Kemudian, gambar teknik merupakan media untuk menyatakan tujuan seseorang. Menurut Takeshi dan Sugiharto, bahwa gambar itu kerap juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarana teknik. Dan menurut Takeshi bahwa gambar teknik merupakan media untuk menyatakan tujuan seseorang yang akan disampaikannya melalui informasi-informasi di gambar. Banyak pengertian-pengertian gambar teknik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Johana, bahwa gambar teknik adalah gambar yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dari pembuat gambar. Secara objek, gambar ini menggunakan simbol-simbol yang dapat diterima secara internasional yang sudah dituangkan di dalam suatu standar yang disebut dengan standar ISO atau standar suatu negara. Menurut Fahrenheit Norman, bahwa gambar teknik adalah bentuk gagasan konstruksi garis melalui suatu gambar teknik, dan kita melimpahkan pemikiran ke dalam gambar untuk membuat orang lain memahami informasi tersebut. Fungsi gambar teknik menurut Takeshi dan Sugiharto, yang pertama, penyampaian informasi. Yang kedua, pengawetan penyimpangan dan penggunaan keterangan. Yang ketiga, cara-cara pemikiran dalam pengumpulan informasi. Kemudian selanjutnya, pengertian gambar kerja. Gambar kerja adalah teknik penggambaran yang digunakan menerangkan secara jelas persyaratan item yang akan direkayasa. Aktivitas menggambar menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi untuk media atau bahasa untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi dari para insinyur yang mendesain suatu produk kepada para pembuat yang akan membuatnya. Nah, itu dia pengertian gambar kerja. Kemudian gambar kerja juga merupakan komunikasi utama antara pembuat gambar dan penggagas. Ada juga gambar kerja merupakan sebuah rencana untuk landasan penyelesaian suatu objek. Gambar kerja harus menuliskan informasi baik secara grafis atau dengan teks yang terdiri dari gambar keseluruhan, gambar detail, satuan. Gambar kerja
adalah gambar yang disajikan sebagai pedoman untuk mewujudkan bendanya di bengkel. Dengan demikian, gambar kerja meliputi yang pertama ukuran, yang kedua bentuk, yang ketiga toleransi, yang keempat tanda pengerjaan, yang kelima keterangan, yang keenam etiket sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku. Itu menurut Subiono. Setelah kita mengetahui pengertian gambar teknik, pengertian gambar kerja, maka kita masuk ke pengenalan alat-alat gambar teknik. Yang pertama pensil. Pensil yang sering kita pakai untuk menggambar ada dua. Yang pertama itu pensil biasa yang Staedtler. Yang kedua ada pensil mekanik. Selanjutnya ada juga pena, itu Rotring yang mempunyai tinta. Ini biasanya digunakan untuk kertas transparan atau kertas kalkir. Yang ketiga jangka. Macam-macam jangka bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Ini adalah macam-macam jangka yang digunakan di dalam gambar teknik. Yang keenam, penggaris. Penggaris, ada penggaris panjang, ada sepasang segitiga. Maka dalam penggunaannya nanti, di dalam menggambar kita menggunakan penggaris segitiga. Kemudian di dalam penggaris segitiga itu ada berbagai macam sudut. Ada sudut 30 derajat, ada sudut 60 derajat, dan ada sudut 45 derajat, dan ada yang 90 derajat. Kemudian yang keempat, busur. Busur kita gunakan untuk mengukur sudut berapa nanti yang akan kita gambar dengan menggunakan jangka. Maka busur kita pakai, ada yang busur setengah lingkaran, ada yang busur satu lingkaran. Kemudian yang kelima, sablon. Sablon ini juga bermacam-macam. Ada sablon huruf dan angka, ada sablon lingkaran dan elips, ada juga sablon yang bulat atau untuk menunjukkan diameter, ya, mulai diameter kecil sampai dengan diameter besar. Ada juga menggunakan mal, ya, dengan bentuk segitiga, bujur sangkar, lingkaran, elips, dan melengkung. Biasanya kita menggunakan ini untuk pekerjaan-pekerjaan teknik mesin atau manufaktur, di mana mereka akan mendesain produknya dengan berbagai desain dan seni. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Berbagai macam alat-alat gambar yang sering kita gunakan. Semoga Anda dapat memahami beberapa alat-alat gambar dan juga sudah mengerti tentang pengertian gambar teknik, tentang pengertian gambar kerja. Untuk kedepannya kita akan mempelajari apa fungsi dan kegunaan alat-alat ini dan bagaimana kita untuk mempraktekkan dalam menggunakan alat-alat ini. Demikian pertemuan kita kali ini. Selamat pagi dan tetap semangat.